DPD RI berharap dan kembali mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa pemekaran Papua merupakan pekerjaan besar dan motifnya dapat ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat Papua. Kami persilakan pandangan dari DPD RI. Makasih pimpinan. Pandangan awal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Menteri Keuangan atau yang mewakili Wakil Menteri, Menteri PPN atau Kepala Bappenas yang hadir dan jajaran, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, segenap hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridhonya sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang bersama DPD RI dan pemerintah kembali melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI dan pemerintah yang kami muliakan. Beberapa waktu yang lalu DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI telah menyelesaikan pemekaran Papua dengan terbentuknya 3 provinsi baru melalui Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pada saat ini, kita akan kembali membahas rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya seperti halnya 3 provinsi baru di Papua sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip top-down, yaitu berdasarkan inisiatif DPR RI dan pemerintah sesuai dengan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Selain itu, rencana pemekaran ini juga dilakukan masih dalam suasana moratorium pembentukan daerah otonom baru yang tentu saja berpotensi dapat menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain yang juga menginginkan pemekaran. Sebagaimana data aspirasi pemekaran daerah yang diterima oleh Komite 1 DPD RI, terdapat usulan 15 calon DOB provinsi, 145 calon DOB kabupaten, dan 23 calon DOB kota. Keseluruhan tersebut berjumlah 183 usulan. Atas dasar aspirasi tersebut terkait dengan pembentukan pemekaran provinsi di tanah Papua, maka Komite 1 DPD RI memandang bahwa sudah saatnya pemerintah mencabut moratorium pemekaran, sehingga aspirasi masyarakat maupun pemerintah daerah segera terrealisasi. Hal tersebut sebaliknya apabila pemerintah hanya fokus terhadap pemekaran di tanah Papua dan mengabaikan aspirasi pemekaran dari daerah lain, maka Komite 1 DPD RI memandang hal tersebut kuranglah bijaksana dalam mengakomodir aspirasi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Prinsip dasar pemekaran dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 mesti menjadi tolak ukur yang secara konsisten diimplementasikan oleh DPR RI dan pemerintah. Pertama, bahwa dalam melakukan pemekaran harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan masa yang akan datang. Kedua, tujuan mulia dari pemekaran itu sendiri, yaitu untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat martabat dan memberi afirmasi dan mendukung hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Juga dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, termasuk untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.
Komite 1 DPR RI memandang bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas dan dikaitkan dengan pembentukan daerah-daerah otonom baru di tanah Papua saat ini, maka hal ini perlu mendapat perhatian oleh semua pihak. Karena pembentukan pemekaran daerah di tanah Papua tidak terbatas hanya suatu politik hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang semata, tetapi lebih daripada itu bahwa tujuan pemekaran tersebut dapat diimplementasikan dengan benar-benar dan menjawab substansi persoalan di tanah Papua. Komite 1 DPR RI memandang bahwa sistem top-down terkait pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua masih menyimpan masalah hubungan pusat daerah dan keterlibatan kelembagaan daerah secara formal maupun politik, serta penyerapan aspirasi baik secara sosial maupun politik terhadap keterlibatan MRPB, DPRPB yang patut untuk dipertimbangkan. Selain itu, keterlibatan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama di tanah Papua untuk mendengarkan aspirasi mereka dibandingkan dengan aspirasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik lokal atau kepala daerah yang jabatan politiknya telah berakhir. Tentu tujuannya diduga adalah untuk mempertahankan eksistensi politik, pribadi, kelompok, dan golongan. Selain itu juga, terhadap masyarakat adat, agama, dan perempuan, ketiga pilar ini sangat penting dan sangat menentukan sukses tidaknya tujuan daripada pemekaran. Peran agama sangat membantu dalam mensukseskan pembangunan di Papua. Oleh sebab itu, pendekatan sosial politik melalui agama akan memberikan kontribusi besar bagi terarah dan tercapainya tujuan otonomi khusus. Adapun suara masyarakat adat juga mutlak diperlukan karena rahim orang Papua adalah keterikatan pada adat, sehingga suara masyarakat adat sangat disegani oleh masyarakat Papua. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang serta pemerintah yang kami muliakan, terkait dengan usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, maka seharusnya kita akan lebih mudah membahas RUU ini, mengingat sebelumnya kita sudah memiliki 3 undang-undang pembentukan Provinsi Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini harus konsisten dengan 3 undang-undang sebelumnya. Namun demikian, Komite 1 DPR RI masih menemukan adanya persoalan batas wilayah Provinsi Papua Barat dengan calon Provinsi Papua Barat Daya. Komite 1 DPR RI telah menerima aspirasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Komite 1 DPR RI, yang sekarang sangat penting untuk ditindaklanjuti yaitu materi muatan terkait cakupan wilayah. Berkaitan dengan cakupan wilayah ini, Komite 1 DPR RI telah menerima aspirasi baik dari masyarakat 4 distrik di Kabupaten Tambrau maupun pemerintah daerah terkait dengan cakupan wilayah calon DOB Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, Dewan Adat Papua Wilayah 3 Domberai pada tanggal 25 Agustus 2022 telah mengirimkan surat kepada Komite 1 DPR RI. Pada pokoknya, Dewan Adat Papua Wilayah 3 Domberai meminta agar wilayah 4 distrik induk yaitu Sanopi, Kebar, Mubrani, dan Amberbaken, dan 7 distrik pemekaran wilayah eks Kabupaten Manokwari Tanah Adat Arfak dikeluarkan dari Kabupaten Tambrau, sehingga tidak ditetapkan sebagai bagian dari calon cakupan wilayah DOB Provinsi Papua Barat Daya. Adapun persoalan cakupan wilayah tersebut telah disampaikan kepada Presiden sejak tanggal 1 Juni 2022 yang lalu, dan sebagai tindak lanjutnya, Dewan Adat Papua Domberai mengusulkan agar wilayah tersebut dijadikan DOB Kabupaten Manokwari Barat atau dikembalikan kepada Kabupaten Induk Manokwari, sehingga untuk selanjutnya Kabupaten Manokwari pembentukan DOB Kabupaten Manokwari Barat. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat adat tersebut, Komite 1 DPR RI memandang bahwa aspirasi tersebut sangatlah penting untuk menjadi perhatian baik Komisi 2 DPR RI dan pemerintah sebelum penetapan undang-undang ini. Selain aspirasi tersebut, apabila dilihat secara asas manfaat serta letak geografis dari 4 distrik tersebut, jangkauan wilayahnya lebih dekat ke ibu kota Provinsi Papua Barat, yakni kurang lebih 1 jam perjalanan darat dibandingkan apabila 4 distrik tersebut ke Provinsi Papua Barat Daya yang kurang lebih 9 jam perjalanan darat. Apabila dikaitkan dengan kos biaya, maka dari 4 distrik ini ke kabupaten atau ibu kota Provinsi Papua Barat akan menghabiskan uang kurang lebih 150 sampai 200 ribu rupiah dibandingkan dengan 4 distrik ini harus ke ibu kota Kabupaten Papua Barat Daya yang menghabiskan duit sebesar 9 juta sekali jalan. Oleh sebab itu, Komite 1 memandang bahwa sebagai solusi agar tidak ada konflik batas wilayah dan konflik masyarakat adat pasca penetapan undang-undang ini, maka RUU Papua Barat Daya harus mengatur tentang jaminan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Manokwari Barat sebagai solusi. Selain itu, kami juga turut mewarnai RUU ini dengan memberikan usulan baru dalam materi muatannya, diantaranya terkait dengan cakupan wilayah, kewenangan,
pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi, tata ruang wilayah provinsi, dan pengisian jabatan pejabat gubernur dan wakil gubernur, MRPB, ASN, aset, dan dokumen. Di samping usulan baru, ada beberapa ketentuan yang kami usulkan untuk dihapus dalam rangka menghindari duplikasi redaksi atau frasa, efisiensi. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR serta pemerintah yang kami muliakan, berdasarkan pandangan kami di atas, DPD RI pada prinsipnya dapat mendukung RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sebagai penutup, DPD RI berharap dan kembali mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa pemekaran Papua merupakan pekerjaan besar dan motifnya dapat ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat Papua. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang pemekaran ini perlu disertai dengan upaya-upaya untuk meyakinkan masyarakat Papua bahwa pemekaran dilakukan tidak memiliki intensi lain selain murni merupakan keinginan negara untuk meningkatkan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintah dan pelayanan masyarakat, serta menjamin ruang afirmasi terhadap nilai kearifan yang ada di tanah Papua. Nilai kearifan inilah yang kami niscayakan mampu menjadi bintang pemandu untuk mewujudkan Papua yang maju, mandiri, setara, dan sejahtera dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih, saudara pimpinan Komite 1 DPD RI. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mulai dengan penjelasan dari DPR, kemudian pandangan pemerintah, dan terakhir kita mendengar pandangan dari DPD RI, dan dari semua yang disampaikan itu adalah menyetujui untuk diteruskan. Nah, tiba saatnya kita masuk agenda penyerahan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah kepada Komisi 2 DPR RI.